Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, kali ini saya akan menanggapi salah satu video dari seorang Ustadz Salafi yang mana menurut saya narasi yang ia sampaikan dalam video tersebut perlu untuk ditanggapi. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu videonya teman-teman. Tidak boleh meratapi mayit. Yu'adzabul mayit bimanikha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya yang masih hidup. Pernah dengar hadis itu? Mayit akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Dan termasuk salah satu meratapi mayit adalah sebagaimana sahabat Nabi berkata, kami kunna na'udu al-istima' ila ahli mayyit, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Hati-hati. Dalam video tersebut, beliau menyampaikan sebuah hadis yang cukup masyhur dan sering kita dengar, yaitu innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Artinya, sesungguhnya mayit itu akan diazab di dalam kuburnya karena ratapan keluarganya, ya, karena ratapan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, mereka berpendapat bahwa si mayit bisa mendapatkan azab dalam kubur akibat perbuatan orang yang masih hidup, yaitu karena diratapi. Artinya, menurut mereka, perbuatan orang yang hidup dalam hal ini, yaitu meratapi mayit, dapat memberikan dampak negatif kepada si mayit itu sendiri. Namun yang menarik teman-teman, dalam kesempatan lain, kelompok ini juga sering menyatakan bahwa amalan orang yang hidup itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal atau orang yang telah meninggal dunia. Mereka menolak, misalnya, membaca Al-Quran untuk si mayit dan kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Menurut mereka, hadiah bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup kepada si mayit itu tidak akan sampai pahalanya kepada yang sudah meninggal dunia. Disinilah letak kontradiksi besar yang perlu kita cermati teman-teman. Kalau ratapan orang yang masih hidup saja bisa berdampak buruk kepada si mayit sampai-sampai menyebabkan si mayit diazab, mengapa bacaan Al-Quran yang jelas-jelas merupakan ibadah yang baik justru mereka anggap tidak berdampak sama sekali? Bukankah itu sangat tidak konsisten teman-teman? Kalau perbuatan negatif bisa sampai, mengapa perbuatan positif tidak bisa? Seharusnya kalau mereka konsisten, mereka juga harus menerima bahwa amalan baik seperti doa, bacaan Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya jauh lebih layak untuk sampai dan memberikan manfaat kepada si mayit. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa pemahaman dan menolak total sampainya amalan orang hidup kepada si mayit itu tidak berdiri di atas pijakan yang kuat teman-teman. Bahkan bertentangan dengan hadis yang mereka jadikan pegangan sendiri. Nah teman-teman semua, semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa Islam adalah agama yang rahmat dan amalan kita untuk orang yang telah meninggal insya Allah akan memberikan manfaat selama dilakukan dengan niat yang tulus dan berdasarkan tuntutan atau tuntunan syariat kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.